sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dalam rumah tangga, ekonomi, bertetangga, berteman, bersahabat, di masjid, semua lingkup tanah Allah yang kita injak ini, kita semua menjadi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tuh ya, Allah memperjalankan hambanya. Tadi makna hamba itu sudah. Yang pertama budak, yang kedua wangi. Apa maksudnya? Tugas kita di dunia ini harus mampu mewangikan aroma-aroma yang bau. Contohnya begini, saya memberikan contoh sering begini. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya dulu Keramat Tunggak. Ada ya? Keramat Tunggak. Sekarang jadi tempat apa itu sekarang? Islamic Center. Merubah dari Keramat Tunggak ke Islamic Center, itu tugasnya Abdul. Begitu. Jadi tugas kita di dunia ini gitu tuh. Mana yang bau-bau, mana yang kotor-kotor, mana yang jorok-jorok, kita wangikan. Tentunya dengan arahan dan contoh Rasulullah. Nah, maka oleh karena itu misalnya di Sentosa nih, atau mungkin di tempat lain deh. Saya dengar dulu di Bojonggede itu katanya tempat jin buang anak. Katanya begitu. Benar nggak Ustaz Nawi? Makanya orang Jakarta dulu mau beli di rumah di mana? Di Bojonggede. Wah, jauh amat ke Bojonggede. Tahun 70-80 kan masih hutan semua kan. Nah, contoh misalnya Sentosa. Kalau misalnya dulu di sini dari 300 warga misalnya, ya, maka yang sholat ke dalam musola ini baru 50 atau mungkin 20 rumah, maka tugas yang 20 orang yang di dalam musola ini itu harus menjadi abdun, mampu mewangikan musola ini, mampu memakmurkan musola ini. Bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain kecuali dengan dakwah. Dakwah itu bukan ceramah begini, dakwah itu mengajak. Ini yang susah. Dan orang banyak nggak mau mengambil peran ini. Kenapa? Kalau kita ambil peran ini memang resikonya berat. Minimal kita dicibir. Nah, apa sih itu Ustaz Asnawi sibuk amat ngurusin orang? Dia aja belum beres. Begitu. Kalau misalnya Ustaz Asnawi ceramah, ngajak ke rumah. Tapi ini memang berat karena pahalanya kata Rasulullah, kalau kita mampu mengwangikan satu orang aja, khairum min humurin ni'am, sama kita mendapatkan unta merah. Dari mana? Makanya saya sering sampaikan apa yang dikutip oleh Imam Masyuti. Kita duduk di sini nih kan banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Di antaranya duduk di majelis ilmu 1 jam itu padilahnya lebih baik daripada sholat sunnah tatawu bukan sunnah, sholat tatawu 1000 rakaat. Kita sholat tatawu di rumah 1000 rakaat, timbang duduk 1 jam di sini, masih pahalanya lebih besar duduk di sini. Jadi kita kalau melakukan 1000 rakaat gak bakal mampu. Ada kita yang 1000 rakaat sholat sunnah, boro-boro 1000 rakaat. Kita makan paling banyak sholat sunnah, paling sholat tarawih doang. Itu juga kalau ada 2 musola nih, satu melaksanakan 11, satu 23, kita kemana tuh? 11 kita mah gak bakalan ke 23, 11. Kita ini nih Bapak Ibu sekalian, tugas kita tadi itu adalah itu yang paling mulia. Maka oleh karena itu orang-orang yang kemudian mencari pahala lewat fardhiyah tadi, amal-amal sholat tadi, susah. Tadi tuh kita 23 milih yang 11. Ada yang cepat, kalau itu Baitul Hikmah supir Pantura, Miftahul Jannah supir angkot. Kita pilih cepat apa yang lambat Bapak Ibu? Tarawih. Cepat kita mah. Saya bingung, saya di tempat saya itu di masjid saya, kenapa lah ini kalau Jumatan luber sampai ke jalan. Dulu 8 tahun yang lalu. Luber ke jalan tuh penuh. Dulu saya pikir apa khotibnya nih mantap. Terus saya ikutin. Ya maksudnya biasa-biasa aja gitu. Tapi nanti saya baru menemukan jawabannya apa? Ternyata di At-Taqwa itu sholatnya cepat. Khotibnya pakai bahasa Arab. 5 menit udah rapi udah. Belum apa-apa, jamaah kagak ngerti kan. Tiba-tiba khotib, barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Udah amin. Udah. Senang jamaah. Ada masjid di situ banyak yang pakai AC, kagak mau dia ke situ.
Kenapa? Khotibnya lama. Khotibnya lama. Di sono cepet. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi pahala-pahala yang prioritas ini mesti kita dapatkan. Tadi itu dakwah. Jadi miftahul jannah, indikator keberhasilan majlis-majlis yang kita laksanakan di sini adalah yang paling gampang dan yang paling mudah. Kita lihatlah isi sop-sop yang ada di musola ini. Kalau ini sudah penuh, berarti alhamdulillah kajian-kajian, amar ma'ruf, dakwah-dakwah yang kita laksanakan di sini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau sudah berjalan taklim, subuh tetap 2 rakaat, 2 rakaat, ya memang 2 rakaat tuh, 2 sop maksudnya, 2 sop, kagak nambah-nambah. Nah, berarti mungkin kita berbaik sangka ikhtiar kita kurang maksimal. Jadi saya berharap ustadz-ustadz, guru-guru kita yang hadir di sini, yang mungkin di sini bisa dan ya DKM gandeng guru-guru kita yang di sini nyamparin dah silaturahim ya ke tetangga kita. Karena perihal bicara tentang sholat berjamaah, tadi Pak Wandi ketua panitia bisikin nama saya, ini hikmahnya sholat berjamaah aja Pak Ustadz. Sebenarnya makan kalau ditanya jangan lagi yang besar-besar kayak kita begini. Anak kecil kelas 2 SD kalau ditanya, Dek, menurut kamu sholat lebih mana besar pahalanya? Di masjid, di musola atau di rumah? Pasti dia jawab di musola. Jadi saya nggak mau nanya lagi sama kita. Artinya kita semua udah pasti tahu bahwa yang namanya sholat itu pasti lebih besar pahalanya di musola dengan berjamaah. Habitat kita nih umat Rasulullah berjamaah. Artinya kalau kita nggak mau berjamaah, kita sedang keluar dari fitrah kita sebagai umat Nabi. Makanya ada dalam Islam itu, dalam fikih, misalnya kita membahas matan takrib. Di situ dijelaskan ada mekanisme sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang dilaksanakan Nabi zaman dulu ketika dalam kondisi perang berkecamuk. Perang, bukan perang-perangan Ibu, perang benaran. Tapi dalam kondisi perang pun Nabi tetap mengajak sahabat untuk sholat berjamaah. Lah kita hari ini perang kagak, apa kagak, kita nggak berjamaah. Ada apa dengan cinta kalau begitu? Ya. Nah, oleh karena itu ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita fadilah daripada sholat berjamaah itu teramat banyak. Waraka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Kita kan kasarnya begini, punya rambutan, kita jual di rumah harganya 1.000, jalan 10 langkah jadi 27.000. Masa kita gak mau sih? Benar nggak? Kita punya rambutan nih, kalau kita jual di rumah cuma 1.000 harganya, jalan 10 langkah dibayar orang 27.000. Tapi ada yang nggak mau 27.000, mendingan dia yang 1.000. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika sop-sop ini sudah kita penuhin, secara fitrah kita sudah berhasil membuat Rasulullah tersenyum. Nah itu Bapak. Makanya ayat selanjutnya, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu masjid ke masjid itu. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini memang substansinya sholat, dan pintu gerbang utama untuk kita mendapatkan nikmat sholat itu satu, mesti dilaksanakan di dalam masjid. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang nih kalau saya perhatikan ya, saya mau bukannya tajassus. Tajassus itu mata-matain, bukan, nauzubillah. Cuman kan kelihatan aja di depan mata kita. Kadang-kadang ustadz juga sholatnya di rumah. Ya mohon maaf ya. Apalagi kalau misalnya ada asumsi begini, kalau ustadznya ilmunya udah tinggi, udah kiai, udah sepuh, kagak mau lagi ke masjid. Saya juga belum tahu alasan-alasan beliau-beliau. Tapi itu insya Allah jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Nabi kita nggak pernah tuh dia sholat sendirian. Maka laki-laki yang soleh, suami yang soleh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak. Cirinya selalu sholat ke musola. Kalau suami sholat di rumah berarti bukan soleh. Soleh. Karena yang di rumah itu adalah istri soleha. Nah, jadi kita tinggal pilih dah tuh, mau jadi suami soleh atau soleha.
Jadi jangan dipikir bencong itu cuman melambai-lambai, enggak. Dalam Islam tadi, fungsi kita ini al-qawam. Bisa runtuh fungsi itu qawam dengan berbagai faktor. Di antaranya tadi, kalau dia sudah tidak lagi bisa berdaulat kepada istrinya, runtuh qawam. Yang kedua, fungsi qawam itu sebagai sandaran yang kokoh. Di antaranya mampu memercikkan, memberikan cahaya kepada anak istrinya lewat langkah-langkahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini rumah Allah. Kita di majelis ilmu, silaturahim, ini tempat yang terbaik di muka bumi Allah. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga kata Nabi, farta'u. Cuman ini taman surga ini kita enggak resep nih. Saya juga bingung. Masih demenan kita jalan ke puncak. Orang beriman itu kalau sudah berada di taman surga, hatinya tenang, teduh, nyaman. Di sini enggak ada intrik-intrik. Enggak ada 01, 02, 03 di sini mah. Kalau sudah di rumah Allah. Maka jangan lagi nyampe di sini. Belum nyampe ke sini, setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah diberikan rahmat taubat. Makanya saya sering menyampaikan, Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan ini dari Nabi tercinta, apa yang beliau lakukan? Kasratul khuta, memperbanyak langkah-langkah. Harusnya nih 1 meter bisa sekali begini nih. Tapi beliau apa tuh? Dibagi 3, bagi 2. Supaya apa? Supaya hitungannya banyak. Dan karakter sahabat itu biasanya kalau dia ke masjid, jarang misalnya lewat sini, balik lewat situ jarang. Beda lagi dia pulang. Ya, untuk apa? Karena semua nanti bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Maka kita habis salat fardu, geser ke belakang. Kenapa dicontohkan Nabi seperti itu? Supaya semakin banyak saksi kita nanti di hadapan Allah. Jadi kebayang ya, kalau selama hidup kita, langkah-langkah kita, stempel kaki kita, catatannya tersurat di hadapan Allah nanti, semua langkah-langkah menuju majelis ilmu, langkah-langkah menuju rumah Allah, langkah-langkah silaturahim, Masya Allah. Itulah diantara upaya kita agar kita bisa menjadi abdu. Jadi itu aja. Memang tiap hari itu aja dalilnya. Maka oleh karena itu butuh kejujuran sendiri aja. Maka yang paling susah dalam hidup ini adalah jujur kepada diri sendiri. Kadang kalau kita nyari alasan mah bisa aja. Ya. Kalau kita nyari alasan bisa aja. Tapi kadang-kadang kita nggak adil. Giliran misalnya nanti mau makan ke Cibinong, tadi Asam udah janji tuh sama anak-anak, sama istri, Ma, Kak, Dek, insya Allah nanti habis maghrib kita jalan ya. Kemana ya? Ya cari-cari makan dah. Ke Cibinong, Pakansari, siap. Girang tuh istri kita, girang anak-anak kita. Tapi janjinya maghrib, habis maghrib. Begitu habis maghrib, hujan turun gede. Saya mau nanya nih sama kita, itu orang kira-kira jadi nggak berangkat? Jadi nggak berangkat, Bapak Ibu? Mobil ada parkir di garasi, jadi nggak berangkat? Nah ini ragu-ragu jawabnya. Jadi, udah janji. Mau makan ini mujair yang dibakar, jadi hujan gede, ya jadi kan ada mobil. Terus yang dibawa apa tuh? Dompet, ATM, kartu kredit, semua dia bawa, diangkut. Suaminya, iya, istrinya juga bawa, anaknya juga bawa. Kenapa ini? Karena supaya nanti nggak mau menemukan kendala dalam merealisasikan tadi niat untuk makan. Sekarang yang kedua, suami lagi nih. Dek, Kak, iya ya. Nanti di musola Miftahul Jannah kayaknya ada peringatan Isra Mi'raj. Oh iya. Nanti kita hadir ya. Hadir. Jam berapa caranya ya? Ya katanya sih jam 8 habis sholat Isya. Habis sholat Isya, hujan gede. Hujan gede. Angin. Saya mau nanya dah. Kira-kira itu jadi berangkat gak ke Miftahul Jannah? Jadi gak Bu? Tuh. Nah ini kan repot kalau begini. Ya. Nah banyak banget tuh berdalil suaminya tuh. Wah sekarang begini aja deh. Papa nih kan sering ngaji nih. Dengar dari guru Papa, salah satu ujur kita tidak ke masjid itu adanya hujan besar katanya. Jadi kita nggak usah pergi dah. Ya, yang penting niat kita udah dicatat, tenang aja udah dicatat. Sepakat
sudah semua sepakat. Masya Allah. Padahal sahabat itu masih ingat Sa'ban, sahabat Nabi, yang nanti ketahuan beliau itu setelah meninggal. Karena rajin datang, tapi selalu di sop yang paling pojok, menyita perhatian Rasulullah. Beberapa hari nggak datang. Setelah diselidikin sahabat yang lain, ada yang tahu rumahnya nggak? Walhasil disusullah Nabi dengan para sahabat yang lain. Singkat kisah, sampai di rumah Sa'ban, jangan kita pikir dari sini ke Indomaret itu, enggak, jauh. Sampai di sana yang buka pintu bukan lagi seorang laki-laki, tapi seorang perempuan. Ternyata istri beliau. Dibuka, dilihat Rasulullah yang datang. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Saya tidak melihat Sa'ban beberapa hari. Kemana beliau? Nah, disitulah dia menyampaikan, beliau sudah dipanggil Allah ya Rasulullah. Kapan? 2 hari yang lalu. Disitulah Rasulullah dan para sahabat melihat jauhnya jarak yang ditempuh oleh Sa'ban. Luar biasa. Nah, kita hari ini Masya Allah, kita makan sekarang musola masjid mah ibaratnya diantar ke pintu rumah kita mah, ya. Di mana-mana kita tinggal yang namanya musola, masjid nggak ada yang jauh, dekat, nggak ada yang jauh. Nggak susah, nggak kayak kita di tempat saya nih. Di Sumatera itu ada satu daerah namanya Tarutung, Danau Toba. Itu kalau Bapak Ibu lewat di sana, mampir susah nyari musola. Karena 99% penghuninya teman-teman kita yang Nasrani. Susah. Paling kalau kita memang udah mepet ya di rumah makan misalnya. Nah, kalau kita di sini di Jawa ini, di Bogor, di Jakarta, Masya Allah, dimanja, diantar. Tapi dengan kondisi begini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berhasil merespon dan yang berhasil membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kaki kita nendang batu, nih kaki kita nendang batu nih, batunya tajam, berdarah. Apa respon mulut? Kalau sakit banget, ini bisa nangis. Ini merespon merintih, ini menangis. Kenapa? Yang di bawah yang kena, kok yang di atas ikut-ikutan? Jawabannya karena satu tubuh.